Mari bawa hati kita, arahkan hati kita ke hadapannya. Sembah Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Tuhan, sangat baik selamanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama katakan, mari panggil Dia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Mari sama-sama katakan, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, mari panggil Dia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari kembali katakan, panggil Dia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan sama-sama, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sambil mengangkat tangan sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
katakan lebih lagi, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari katakan dengan lembut, sama-sama katakan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, segala pujian. Mari angkat tangan kita. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, begitu banyak pertolongan Tuhan, bahkan kita banyak mengalami mujizat Tuhan. Dulu kita gak ada uang, tapi Tuhan berkati kita. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Ketika kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita ditinggalkan banyak orang, tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, begitu banyak mujizat Tuhan yang pernah kita alami. Itu sebabnya mari pagi hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan baik. Mungkin kita sedang mengalami segala pergumulan yang mungkin orang lain gak tahu. Mungkin orang lain gak mengerti bahkan. Bahkan mungkin keluarga kita gak mengerti apa yang sedang kita alami. Tapi saya ingin katakan kepada kita pagi hari ini, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang paling mengerti, yang paling tahu bagaimana menolong kita. Itu sebabnya angkat tanganmu, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya di saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan Dia akan menjamah saudara. Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Sikarala batakarala bayakarala. Mari mulai sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur. Sikiri arala bala 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 bala. Oh nama sikio na 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 masana na 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 maya na 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 masanda. Hikia na 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 masindi dia na 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 masana na 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 bu. Ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Shikarala bata karala bala bala bala. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing, and all will sing, how great is our God.
Mari katakan dengan iman, sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Mari katakan lebih lagi, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Come on. And all will sing, how great is our God. Name above all name, you are name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all name, you are name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Singing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. I will sing, how great, and I will sing, how great, and I will sing, how great it is. Once more time, and I will sing, how great. Say, how great is our God. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami siap memuji, meninggikan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan membangkitkan dan membuat roh kami menyala-nyala. Kami siap bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Bagi Bapak Ibu yang sedang bersama dengan keluarga, mari berikan tos, katakan, kamu luar biasa, kamu hebat di dalam Tuhan. Tuhan bersama dengan kamu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat yang sangat dikasih Tuhan, saudara sekarang dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang bersama dengan saudara, dan roh itu tinggal di dalam kita. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari lambaikan tangan, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama katakan, umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama umat pemenang katakan,
siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari sama-sama katakan dengan semangat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama katakan. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan Yesus, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama katakan, bukan bang. Mari lambaikan tangan, tepuk tangan. Nyatakan kebesaran-Nya, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan Yesus, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, sama-sama katakan haleluya. Saya percaya kita semua punya identitas yang sama, bahwa kita lebih daripada pemenang. Mari pada kesempatan ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari buka hati kita. Mari kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan, selagi ku ada, selagi ku, mumpung kita masih hidup, mari sama-sama kita renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Katakan, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, biarlah manis, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, yaitu firman-Mu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan, biarlah manis ya Tuhan, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini hati kami bersuka cita Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami haus Tuhan. Kami lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah melawat setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Saya sangat bersyukur kita dapat bertemu kembali sekalipun melalui online. Saya sering katakan berkali-kali, kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat. Dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan saudara. Demikian juga untuk mengalami kepenuhan, untuk mengalami kuasa dari firman Tuhan. Itu bukan tempat, bukan karena tempat, bukan karena suasana, tapi karena respon kita yang sangat baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Yang ingin belajar katakan amin. Nah, saudara, saya ingatkan kembali bahwa tema perjalanan rohani yang Tuhan sampaikan kepada kita di bulan Oktober adalah moving forward. Kita ini harus bergerak maju, saudara. Kita ini harus melangkah dari kehidupan yang lama menuju janji Tuhan, menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, minggu pertama kita bahas tentang Great Wall. Kita harus minta pertolongan Tuhan untuk lepas dari tembok yang besar, yaitu trauma kehidupan kita. Trauma seringkali membuat kita jatuh, membuat kita gagal, membuat kita nggak bisa move. Nah, minggu kedua kita juga sudah bahas sama-sama bagaimana
untuk melepaskan segala faktor-faktor yang menghalangi kita dalam perjalanan. Minggu kedua kita membahas tentang delay. Kita seringkali menunda apa yang Tuhan sudah perintahkan. Itu yang membuat kita seringkali nggak bisa move, membuat kita nggak bisa maju. Karena apa? Kita menunda. Bahkan mungkin kita tidak melakukannya. Nah, di minggu yang ketiga ini, saya rindu kita antusias untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin katakan bahwa firman Tuhan akan menolong saudara, khususnya di masa-masa yang sedang sukar seperti ini. Kita sangat perlu firman Tuhan, karena saya percaya hanya dengan firman Tuhan, hidup kita bisa bergerak maju. Nah, di minggu ketiga ini saudara, tema firman Tuhan yang Tuhan taruh kepada saya. Dan ini agak lucu kedengarannya saudara. Kenapa? Karena saya mendapatkan firman ini ketika saya ada di WC. Tiba-tiba Tuhan, Roh Kudus menaruh firman kepada saya. Yaitu temanya begini. Walk by faith, not by sight. Sekali lagi saya ulang. Walk by faith, not by sight. Artinya apa? Dilarang merokok sembarangan. Bukan saudara, salah ya. Artinya berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Nah, kita baca dulu satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana jemaat Korintus, mereka adalah jemaat yang belum bertumbuh dewasa. Tercatat dalam 1 Korintus pasal pertama, Paulus berkata makanan mereka adalah makanan yang ringan, yaitu susu, bukan makanan yang keras. Makanan yang ringan yaitu susu menggambarkan kondisi bayi, saudara. Berarti dalam kondisi rohani yang masih kecil, bayi rohani. Itu sebabnya kalau saya menginterpretasikan, saya menafsirkan saudara, kemungkinan besar jemaat Korintus, mereka kurang begitu percaya akan janji Tuhan. Mereka kurang percaya akan pertolongan, akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus bilang kepada jemaat ini saudara, ini loh Paulus, dia menjadi seorang rasul dipanggil Tuhan, dia karena percaya bukan karena melihat. Karena dalam faktanya, dalam setiap perjalanan, begitu banyak hal yang Paulus tidak ketahui, bahkan dia belum mengerti, tapi dia tetap melangkah dengan iman karena dia percaya yang paling penting Tuhan menyertai dia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nah yang paling penting dalam hidup ini bukanlah kita mendapatkan sesuatu, bukanlah kita mengimpikan sesuatu juga. Tapi yang paling penting apakah kita percaya apa yang Tuhan perintahkan. Nah saudara, kita harus sama-sama belajar. Arti iman dalam terjemahan bahasa Ibraninya, yaitu adalah pisti atau pisteo, disempurnakan pisteo. Yang artinya begini, memegang teguh janji Tuhan. Memegang teguh, saya artikan adalah percaya penuh, tanpa ada keraguan. Kalau dalam presentasi, antara 0 sampai 100, yaitu 100. Tidak ada space 10% atau 90%. Tidak ada 80%. Tidak ada space keraguan sama sekali. Memegang teguh artinya kita yakin dengan penuh saudara, bahwa kita akan melihat mujizat dan janji Tuhan yang digenapi. Nah, dalam bahasa Indonesia saudara, iman sama dengan percaya. Iman itu lebih ke kata bendanya, tapi percaya adalah kata kerjanya. Jadi ini hanya sebuah sinonim. Nah, percaya dalam kamus bahasa Indonesia bilang begini,
Ada beberapa poin. Yang pertama, mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Yang kedua, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Yang ketiga, menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Yang keempat, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu bahwa akan dapat memenuhi harapannya. Nah, dikatakan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kita betul yakin bahwa itu benar dan nyata. Bahwa kita yakin itu benar ada. Nah, sama halnya saudara, seringkali kita mendengar bahwa kita ini hidup dalam kumpulan orang beriman. Bahkan kita disebut orang beriman. Tapi seringkali dalam faktanya begitu banyak anak-anak Tuhan. Mereka katakanlah dalam statusnya beriman. Orang percaya kepada Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Contohnya apa? Hal yang mudah saya jelaskan kepada saudara. Contohnya gini, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, nah orang yang betul-betul beriman dan percaya kepada Tuhan, dia nggak akan mengeluh. Dia nggak akan putus asa. Dia nggak akan kehilangan iman. Tapi kalau orang yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah rintangan, dia tetap percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, bahwa ada mujizat Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Nah, saudara bisa bedakan mana yang betul-betul percaya, mana yang kurang percaya, bahkan yang tidak percaya sama sekali. Itu terlihat dari ketika kita menghadapi persoalan. Apalagi persoalan yang datang tiba-tiba, yang kita nggak prediksi. Seperti pandemik COVID-19 ini. Nggak ada yang prediksi, saudara. Nggak ada yang bisa mengira. Itu sebabnya di masa-masa pandemik ini akan terlihat mana yang sungguh-sungguh percaya, mana yang domba, mana yang kambing. Namun saya percaya jemaat Tuhan GPWC semuanya domba dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu iman saya. Itu bahkan doa saya yang selalu saya doakan kepada Tuhan, kepada saudara sekalian. Nah, saudara, jadi kita bisa membedakan mana orang-orang yang sungguh-sungguh percaya itu terlihat dari buahnya. Nah, kalau kita ingat bangsa Israel, mereka itu setiap hari melihat melihat tiang awan dan tiang api. Mereka setiap hari melihat di depan mata mereka. Tapi mereka seringkali nggak percaya tanah Kanaan yang belum kelihatan. Nah, saya ingin katakan saudara, pola pikir dunia membentuk kita bahwa kita ini percaya kepada segala sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur, dan ada buktinya, dan itu konkret. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dunia mengajarkan kita, bahkan mempengaruhi pola pikir kita. Sehingga pola pikir kita terkontaminasi dan seringkali kita sulit percaya untuk melangkah dan melihat janji Tuhan yang ada di depan kita. Dunia selalu mengajarkan kita harus mengukur, baru kita melangkah. Kita harus menghitung dengan benar, baru kita tahu. Kita harus tahu ada buktinya, kita maju. Contohnya dalam persidangan di pengadilan. Pengacara akan berani membela yang salah atau yang benar. Pengacara kan tugasnya bela yang benar atau salah, semua dibela. Semua itu kerjaan mereka. Asal mereka ada bukti-bukti yang cukup kuat. Walaupun nggak kuat, kalau ada bukti yang kecil aja, mereka bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena ada buktinya. Nah, jadi sistem dunia mengajarkan kita bahwa kita percaya, kita yakin kalau ada bukti, kalau ada faktanya, saudara. Bahwa kita lihat dulu. Nah, seperti layaknya bangsa Israel. Mereka percaya sih Tuhan itu Tuhan yang baik. Mereka percaya kok Tuhan itu menyertai. Buktinya apa? Mereka melihat tiang awan dan tiang api menyertai kita, menyertai mereka 1 kali 24 jam.
Tapi ketika diperhadapkan dengan perjalanan menuju janji Tuhan yang belum kelihatan, mereka nggak percaya. Buktinya apa? Seringkali mereka mengeluh dan sangat terlihat jelas ketika ada masalah. Contohnya ketika mereka kelaparan, itu menandakan masalah, saudara. Waduh, mereka mengeluh kepada Tuhan. Contohnya ketika mereka haus, padahal tiang awan dan tiang api ada di sana, tapi mereka mengeluh kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan kita, saudara. Kita bisa bernafas, tarik nafas coba. 1, 2, 3. Kita bisa tarik nafas, kita bisa bernafas dengan baik. Bahkan kita bisa beraktivitas pagi hari ini, bahkan bisa sama-sama beribadah secara online. Itu merupakan sebuah penyertaan Tuhan yang saya yakin saudara juga percaya. Tapi seringkali ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, di perjalanan kita menuju untuk melihat kemuliaan Tuhan dan mujizat Tuhan, seringkali saudara kita seringkali kurang percaya. Nah, namun ini adalah proses pelatihan dan pembentukan supaya iman kita kuat, supaya iman kita terbentuk semakin kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Ini jauh lebih penting daripada apa yang kita capai. Saya ingin katakan saudara, proses pembentukan iman dan kepercayaan itu jauh lebih penting daripada janji Tuhan yang akan kita terima. Sekali lagi saya ulangi, proses pembentukan iman jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada janji Tuhan, daripada apapun juga. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab mencatat keturunan setelah Yosua, mereka menikmati janji Tuhan. Anak-anak Yosua dan anak-anak bangsa Israel yang masuk tanah Kanaan, mereka semua menikmati janji Tuhan. Mereka hidup di negeri yang sangat kaya. Tapi Alkitab mencatat keturunan di bawah Yosua dan seluruh bangsa Israel yang masuk tanah Kanaan, mereka semuanya rata-rata saudara tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan bahkan banyak di antara mereka melakukan perkawinan campur dan mereka menyembah dewa-dewa Baal. Nah, tapi kelompok Yosua mereka menikmati proses untuk menuju tanah perjanjian. Itu yang membentuk iman mereka sehingga mereka tidak berpaling kepada Tuhan. Dan ketika mereka mengalami janji Tuhan, mereka tidak jatuh. Mereka tidak goyah. Nah, saudara, saya ingin katakan proses pembentukan iman itu jauh lebih penting daripada janji Tuhan. Bukan berarti saya katakan janji Tuhan itu nggak penting, sangat penting. Sangat penting kita alami, saudara. Supaya hidup kita bisa jadi kesaksian, supaya hidup kita bisa jadi berkat, kita bisa cerita kepada anak cucu kita bahwa, wah, saya ngalamin janji Tuhan. Percaya dong sama Tuhan, bahwa Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Dulu saya nggak punya uang, sekarang punya uang gitu ya, saudara. Itu jadi kesaksian. Tapi yang paling penting buat kita, itu bukan janjinya. Tapi, apa saudara? Iman kita yang terbentuk di dalam proses itu. Kenapa saudara? Karena iman yang membuat kita bisa berjumpa dengan Tuhan di sorga nanti. Tanpa iman, Alkitab bilang, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mencatat kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Kalau kita nggak punya iman, kita tidak diselamatkan, saudara. Itu sebabnya iman jauh lebih penting daripada janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah hasil dari kita beriman. Kalau kita beriman, kita akan melihat janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan sama-sama memahami 3 hal yang bergizi untuk menumbuhkan iman kita. Saya akan bahas dengan sangat sederhana dan ini yang saya praktekkan dalam sehari-hari di dalam proses pembentukan iman dari Tuhan. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan iman, kita harus mengingat-ingat pertolongan Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya. Dalam Mazmur 103 ayat 2 berkata begini, Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Daud berkata kepada jiwanya sendiri, saudara.
Kepada dirinya sendiri dia berkata, pujilah Tuhan, hai myself. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dia katakan kepada dirinya sendiri, jangan lupa kebaikan Tuhan. Saya seringkali berkali-kali sampaikan dalam firman, iblis itu sukanya supaya kita ingat hal-hal yang buruk di belakang. Hal-hal yang jahat, yang pengalaman-pengalaman yang jahat yang pernah kita alami di belakang. Sehingga kita seringkali lupa akan setiap kebaikan Tuhan, akan setiap pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Daud sendiri menyadari bahwa pikiran dia yang jahat, dagingnya seringkali ingin menghapus segala kenangan yang baik dari Tuhan. Makanya dia ingatkan lagi kepada jiwanya. Dia bilang begini, janganlah lupakan. Dia bilang ke dirinya sendiri, jangan lupakan, please do not forget the God. Skala kebaikan Tuhan jangan dilupakan, saudara. Nah, ternyata saya belajar untuk membangun gaya hidup seperti ini sehari-hari. Saya ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ketika saya umur 5 tahun, kaki saya patah. Saya disembuhkan Tuhan, saya nggak lumpuh. Mujizat terjadi. Saya ingat. Dan ternyata itu membangkitkan iman saya kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kita dalam segala pergumulan dan segala proses. Mengingat-ingat kebaikan, mujizat Tuhan, itu akan membangkitkan iman kita. Sama halnya dengan begini, kalau kita ingat kenangan-kenangan dengan pasangan kita, saudara dengan istri dan suami, saudara lihat album foto ketika ada traveling atau jalan-jalan. Nah, kemudian perasaan cinta tumbuh kembali, saudara. Saya sering melihat foto calon istri saya dan video kenangan jalan-jalan bersama dengan dia. Nah, biasanya saya lakukan sebelum tidur gitu ya. Saya lihat dan ternyata menumbuhkan cinta. Saya makin happy, saya semakin senang. Apalagi di tengah kalau kita ada perbedaan pendapat, seringkali tidak sejalan. Namun ketika saya melihat kembali kenangan-kenangan bersama dengan calon istri saya, waktu awal kita ketemu di McDonald, dan saya ingat kita jalan-jalan ke Bandung dan banyak foto yang kita abadikan bersama-sama. Dan saya lihat kembali, wah itu menumbuhkan cinta kami kembali dan kami sama-sama bisa saling mengasihi dan saling mengerti dan sepaham dan sepikir. Nah, mengingat kenangan-kenangan yang baik di dalam keluarga, bersama-sama dengan anak mungkin, bersama-sama dengan istri dan suami, itu dapat menumbuhkan cinta. Nah, sama halnya saudara, kita perlu mengingat mujizat Tuhan, perlu mengingat pertolongan Tuhan, perlu mengingat segala perbuatan Tuhan yang dahsyat yang pernah kita alami. Kenapa saudara? Supaya kita kembali ingat Tuhan kita itu baik kok. Tuhan kita itu maha dahsyat. Dia lebih besar dari persoalan yang kita alami. Itu sebabnya yang pertama, hal yang paling sederhana, ingat kembali pertolongan Tuhan. Bangun pagi, ingat kembali, Tuhan itu baik. Tuhan itu pernah tolong saya. Dulu saya hampir kecelakaan, tapi tiba-tiba ada orang yang tolong saya. Saya nggak jadi kecelakaan. Ingat kembali saudara, apa yang Tuhan pernah buat di dalam kehidupan saudara. Ingat kembali. Mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami sakit yang cukup parah. Namun Tuhan sembuhkan. Ingat kembali momen itu. Ingat kembali proses di mana saudara mengalami mujizat Tuhan. Itu yang membuat saudara bisa beriman di masa-masa seperti ini. Nah, ini yang pertama, saya lakukan itu saudara. Yang kedua, yang dapat menumbuhkan iman kita, renungkan kembali janji Tuhan. Sama-sama katakan, saya ingin merenungkan janji Tuhan setiap hari. Nah, apa yang dilakukan Abraham, saudara? Dia itu bapak orang beriman yang seringkali mengingat-ingat janji Tuhan. Dan Musa juga demikian. Dia selalu memperkatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia sudah menolong kita. Dan dia sudah membuat segala sesuatu yang baik. Kita akan masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Dia selalu memberkatakan demikian, saudara.
Dan demikian juga dengan Yosua dan Kaleb. Mereka juga memperkatakan yang sama. Mari kita bangkit. Dia selalu memberikan semangat kepada dirinya maupun kepada orang-orang yang mereka pimpin. Bahwa kita akan masuk tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita harus semangat. Tuhan menyertai kita. Mereka seringkali merenungkan dan memperkatakan janji Tuhan. Itu yang membuat iman dia bertumbuh, saudara. Nah, seringkali karena kita banyak pikiran, seringkali kalau kita banyak kerjaan, kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa apa yang Tuhan ingin buat dalam kehidupan kita. Nah, makanya saudara, dalam kesempatan ini saya ingin kita buat list kembali, rewrite, kembali tulis apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Contohnya ada yang dijanjikan akan diberkati Tuhan, keturunannya tidak akan pernah kekurangan. Tulis, saudara, dan mulai renungkan setiap hari. Mulai terus renungkan. Dengan demikian iman saudara akan semakin tumbuh. Sangat penting kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan janji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata begini, kita sama-sama baca. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saudara perhatikan di sini. Tuhan itu nggak lalai menepati janjinya. Tapi banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian. Kenapa? Karena mungkin belum terjadi. Karena mungkin dia tidak beriman. Sehingga dia tidak mengalami janji Tuhan. Tapi sehingga banyak orang yang bilang Tuhan itu gagal. Tuhan itu lalai menepati janjinya. Padahal Tuhan nggak pernah lalai. Tapi yang sering lalai adalah kita. Kemudian dikatakan juga, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan itu sabar kepada kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, jadi di balik proses janji Tuhan, di mana Tuhan akan selalu menepati janjinya, tujuan Tuhan supaya kita berbalik dan bertobat. Tujuan kita mengalami janji Tuhan supaya kita dekat kepada Tuhan, supaya kita tertuju kepada Tuhan, supaya kita balik kepada jalannya Tuhan. Tujuannya sebenarnya bukan janjinya, saudara. Bukan reward yang akan kita dapat, atau upah, atau berkat, atau kekayaan, dan lain sebagainya yang akan kita dapat. Tapi tujuan Tuhan menepati janjinya dan memberikan janjinya kepada kita. Tujuannya supaya kita berbalik dan bertobat dan kembali melekat kepada Tuhan. Nah, makanya kalau kita merenungkan Tuhan, merenungkan janjinya, saudara, itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Kembali melekat kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Saya percaya orang yang bergaul karib dekat dengan Tuhan, ia akan mengalami mujizat dan berkat dan janji Tuhan. Dan saya percaya saudara adalah orangnya. Yang percaya katakan amin. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, hal yang sederhana yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh. Kita harus perbanyak memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikan kata memperkatakan kitab Taurat. Kitab Taurat pada konteks bangsa Israel berbicara tentang perkataan Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan. Tuhan bilang kepada Yosua, jangan lupa diperkatakan. Dan diperkatakannya itu siang dan malam. Siang dan malam bukan berarti jam 12 dan jam 7 sampai malam gitu ya. Dalam penafsiran bangsa Israel saat itu, di bangsa Yahudi, siang dan malam menggambarkan waktu 1 kali 24 jam. Menggambarkan sepenuh waktu bahwa kita ini harus merenungkan Tuhan, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Itu siang dan malam, artinya sepenuh waktu. 1 kali 24 jam kita memperkatakan firman Tuhan. Nah, kemudian ayat berikutnya berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Alkitab berkata, kalau kita perkatakan firman Tuhan,
kita renungkannya juga siang dan malam, perjalanan kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Nah, kalau orang Chinese bilang itu hoki. Nah, kalau saudara cari hoki kita kepada dunia, kita nggak dapat apa-apa. Kita justru akan mengalami kekecewaan karena cari hoki kita, cari keberuntungan kita kepada dunia ini, bahkan kepada fokus kita, keberuntungan kita kepada pekerjaan kita, mungkin kepada keluarga kita, mengandalkan orang yang kita kenal. No, tapi fokus kita memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sungguh-sungguh saya percaya bahwa Tuhan akan membuat kita beruntung dan berhasil. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan cari keberuntungan kepada orang lain. Jangan cari keberuntungan kepada paranormal, kepada feng shui, kepada apapun juga. Carilah berkat saudara di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuat saudara berhasil dan beruntung. Nah, saya coba praktekkan memperkatakan firman Tuhan ini setiap saya mengalami kondisi-kondisi yang berat, saudara. Bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan tidak mengalami proses. Kita semua diproses. Tidak ada yang tidak. Bahkan Yesus sendiri, dia mengalami proses. Ketika di Taman Getsemani, dia berkata, kalau boleh, lalukan cawan ini. Tapi kehendakmu yang jadi. Yesus sendiri mengalami proses. Jadi nggak ada setiap manusia yang nggak diproses. Kenapa diproses? Supaya kita semakin murni, mempersiapkan diri kita, menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Itu yang paling penting, saudara. Nah, kemudian saudara, di masa-masa yang penuh dengan sesak, masa-masa yang sulit, seringkali saya perkatakan firman. Ayat-ayat yang sering kali saya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanku, dan Dia akan memberikan jalan keluar supaya aku dapat menanggungnya. Dan kalau saya dalam keadaan yang lemah, saya yang kurang semangat, saya berkatakan Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Dan saya juga berkata, roh yang ada dalam diri saya lebih besar. Kalau saya lagi minder, lagi nggak percaya diri, saya lagi takut menghadapi segala situasi, saya perkatakan roh yang menciptakan semua dunia ini ada dalam saya. Saya kenapa takut? Roh itu besar. Saya nggak perlu takut kepada dunia ini. Karena saya punya roh yang besar di dalam diri saya. Dan itu adalah roh kudus. Nah, saudara, perkatakan firman Tuhan. Itu akan menumbuhkan iman kita. Membuat iman kita semakin terbakar, bergelora, dan bangkit. Jadi tanpa perkatakan firman, membuat kita seringkali lemah dan tidak berdaya. Nah, saya ingin katakan, kenapa kita perlu perkatakan firman? Karena begini saudara, ketika kita terima intimidasi, seringkali intimidasi itu datang bertubi-tubi. Intimidasi berbentuk kesalahan kita, berbentuk pengalaman masa lalu kita, berbentuk kekecewaan, berbentuk kegagalan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, segala hal yang ada di dalam kegelapan, itu seringkali diintimidasi kepada kita. Nah, ketika kita memperkatakan firman, itu merupakan sebuah tindakan iman. Tindakan iman kita untuk mengalahkan intimidasi itu. Nah, kalau kita hanya berdiam sendiri, berdiam dan mendengarkan intimidasi, justru kita akan semakin digerogoti imannya. Makanya kalau bisa saudara, secepat mungkin ketika saudara diintimidasi, langsung berkatakan firman. Saudara langsung berkata, saya punya Tuhan yang besar, saya tidak perlu takut. Tuhan tidak pernah memberikan saya roh ketakutan, Dia memberikan saya roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Nah, perkatakan saudara, itu merupakan sebuah tindakan iman. Sehingga iman saudara bergelora kembali. Sehingga saudara bisa berjalan di dalam perjalanan moving forward, melangkah dengan iman, bukan karena melihat. Fokus kita beriman. Jangan fokus kepada masalahnya, saudara. Jangan fokus kepada keadaan. Sebab hidup kita bukan karena keadaan. Keadaan itu sifatnya sementara, temporer. Masalah ada, nanti juga selesai. Jadi sifatnya sementara. Saudara diamkan masalah, masalah juga lama-lama akan selesai dengan sendirinya. Paling hasilnya yang kurang baik, saudara. Jadi masalah itu sifatnya sementara. Nah, itu sebabnya saudara, karena sifatnya sementara,
Kita jangan takut, yang paling penting iman kita di dalam Tuhan. Mari melangkah dengan iman, jangan fokus kepada masalahnya. Masalah itu sementara, masalah akan berlalu, badai akan berlalu, tapi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya berdoa dan saya berharap iman saudara bertumbuh kembali. Ada 3 hal yang sederhana yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ingat kembali akan pertolongan Tuhan. Yang kedua, renungkan kembali janji Tuhan. Yang ketiga, perbanyak memperkatakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa agar mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan hati seperti Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mau melangkah dengan iman sekalipun tidak melihat. Bapa, hamba percaya kami semua sudah dibangkitkan imannya. Kami semua sudah bangkit. Kami mau ingat-ingat pertolongan Tuhan. Kami mau renungkan kembali janji Tuhan. Dan kami mau perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Supaya iman kami terus tertuju kepada Tuhan. Dan hidup kami terus mengalami kebangkitan dan hidup. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya harap firman ini sangat menolong saudara dan memberkati kita semua. Saya serahkan pengumuman kepada Pak Aming. Waktu dan tempat saya persilakan. Dan saya minta tolong bagian media Pak Rizal untuk menampilkan. Shalom semua jemaat GBI GPWC Cabang Bandung. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Reinhard. Terima kasih kepada Pastor Reinhard. Kami semua sangat diberkati. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan Pastor. Berikut news untuk 1 minggu ke depan. Mari bergabung dalam ibadah malam online saat teduh yang diadakan setiap hari Senin pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 334 148 5581. Kemudian kami juga mengimbau kepada jemaat untuk dapat hadir dalam discipleship class atau kelas pemuridan dalam ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu sore pukul 6 melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 334 148 5581. Sunday Service ibadah raya online tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi, streaming melalui aplikasi Zoom dengan ID meeting 334 148 5581. Disertai juga dengan ibadah anak online GPWC Kids tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 10 waktu Dili atau pukul 8 waktu Bandung bersama Kak Kim di Bandung. Gereja Betel Indonesia GPWC mengajak saudara-saudari untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah Sunday Service secara online. Mari beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing dan alami kuasa Tuhan serta urapan api Roh Kudus yang menguatkan dan menyembuhkan. Untuk Bapak Ibu yang butuh dilayani konseling dan butuh didoakan secara khusus, dapat menghubungi Pusat Pelayanan Doa dan Konsultasi di nomor 0859 59204 143. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara online, dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 157 013 2144 atas nama
Vivi selaku Bendahara Gereja GPWC Cabang Bandung. Happy Sunday, God bless you. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pastor Renhard lagi. Terima kasih Pak Aming. Ya, kita akan berdoa syafaat. Saya boleh minta tolong kesediaan Bu Vivi untuk berdoa syafaat ya. Ya, halo Bu Vivi. Ya, Ya. mari kita berdoa. Nama syukurin nama laba-laba. Nama yang nama syukurin. Nama ya lama ya nama syukurin nama laba-laba. Nama ya laba syukurin. Tuhan ya, terima kasih. Acara ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai dan hadirat-Mu memuaskan kami. Berkati Tuhan setiap firman yang ditabur, supaya firman, benih-benih firman ini tumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk pemerintah kami Tuhan. Pemerintah Indonesia, kepada Pak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri sampai jajaran yang paling bawah. Engkau beri mereka hikmat, roh takut akan Tuhan. Dan kami minta kedamaian atas negeri ini Tuhan. Dan kami minta kuasa-Mu tercurah atas negeri ini Tuhan. Semua kegelapan di negeri ini kami minta di dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Semua huru hara dan semua pertikaian, semua bencana kami minta stop di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta belas kasih-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Kasih setia-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus Pak Jokowi, Tuhan beri dia roh hikmat untuk mengatur negeri ini Tuhan. Dan kami minta kuasa-Mu turun atas Pak Jokowi. Engkau urapi dia dalam setiap keputusan yang diambil untuk negeri ini. Semua adalah keputusan daripada Tuhan. Karena Engkau yang memegang kendali di atas pemerintah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan. Untuk Pak Living ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Engkau berikan hamba-Mu hati dan roh yang menyala-nyala. Dan beri dia iman tuh yang besar Tuhan. Perbesar kapasitas rohnya, berkati pelayanannya, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu saat menyampaikan firman. Engkau urapi Tuhan, ada kuasa Tuhan yang turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dan keluarganya di Dili, dimanapun mereka melayani Tuhan, sertai Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Segala usaha pekerjaan keluarganya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Ray, Engkau berkati ya Tuhan semua pelayanannya ya Tuhan. Engkau angkat dia semakin naik. Amin. Menapaki tangga-tangga kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bawa dia terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan, mengatasi badai Tuhan. Engkau bawa dia, Engkau pegang tangan kanannya, menjadikan dia lebih daripada pemenang. Dan semua plan-Nya Tuhan untuk merit Tuhan, di bulan depan Tuhan, kami serahkan semua acara ke dalam tangan-Mu. Dan semua biaya-biaya yang diperlukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh yang sanggup mencukupi dan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami serahkan semuanya acaranya ke dalam tangan-Mu dan semua apa yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupi dan Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, kuasa-Mu dan belas kasih-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Tolong setiap umat yang belum percaya kepada Engkau, kaum Kedar Nebayot, dan kami minta urapan dan belas kasih-Mu turun atas mereka Tuhan. Supaya mereka yang belum percaya kepada Engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Sehingga dengan lidah mereka mengaku, dengan hati percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Tuhan, Engkau berkati dimanapun kami tinggal, di kota-kota manapun kami tinggal. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di Indonesia. Berdampak jadi terang. Dan pakai mulut lidah bibir anak-anak-Mu Tuhan. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Untuk menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan, kami minta kebangkitan rohani yang terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau pakai mulut lidah bibir kami Tuhan, untuk bersaksi tentang Engkau, untuk menceritakan tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau berkati gereja GPWC ini Tuhan. Berkati kami semua yang ada di GPWC, dan kami minta Tuhan perluas
gereja GPWC ini Tuhan. Perpanjang patok-patok kemahnya Tuhan. Dan Engkau tambahkan jiwa-jiwa atas gereja GPWC ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta belas kasih-Mu turun atas GPWC ya Tuhan. Biar gereja ini kami semua jemaat yang ada di dalam bertumbuh. Roh kami menyala-nyala. Kami punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Pak, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari aminkan setiap doa ini. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Apa yang saudara buat, Tuhan buat berhasil. Engkau akan dibawa semakin naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Dan Tuhan melindungi saudara dari COVID-19. Dan Tuhan menjauhkan dari mara bahaya dan melepaskan dari segala sakit penyakit. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang selalu setia hari Minggu. Saya percaya orang yang setia diberkati Tuhan ya. Halo. Hai Liam. Hai Ham. Willy. Pak Willy.